one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Agustina. Saya kelas 10 IPS 2 Nazhatul Tulab. Jadi di sini saya akan menceritakan tentang biografi Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno atau akrab dipanggil Bung Karno, lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur, dengan nama kecilnya Kusno Susrodiharjo, dan wafatnya pada 21 Juni 1970 di Jakarta. Bung Karno adalah anak dari pasangan Raden Sukemi Susrodiharjo dan Ida Ayu Nyumenrai. Karena sakit-sakitan, Soekarno kecil dirawat kakaknya bernama Raden Harjodikromo di Tulungagung. Soekarno kembali tinggal dengan bapak dan ibunya pada 1909 di Mojokerto. Di Mojokerto itulah sang ayah ditugaskan sebagai kepala East School, dan Soekarno pun sekolah di tempat tinggal kembali bersama orang tuanya. Soekarno mengganti namanya dari Soekarno di tempat sudah menjadi anak yang berprestasi, bahkan mampu menguasai banyak bahasa. Itulah sebabnya kecerdasan Soekarno dikenal oleh dunia. Tahun 1911, Soekarno pindah lagi ke ELS yang setara dengan sekolah dasar SD, yang khususnya dipersiapkan untuk masuk ke Honger Burger School HBS di Surabaya. Tahun 1915, Soekarno pun menamatkan sekolahnya di LS dan kemudian tinggal di rumah sahabat ayahnya, Haji Omar Said Djokroaminoto atau HOS Djokroaminoto, yang merupakan pendiri Serikat Islam. Sejak itulah Soekarno Mulia mengenal dunia perjuangan yang akhirnya membuatnya sangat ingin berjuang bagi Indonesia. Di kediaman Djokroaminoto, Soekarno mulai banyak belajar politik dan banyak berlatih pidato. Di sanalah Soekarno mulai dikenal dan berinteraksi belajar politik dan banyak berlatih pidato. Di sana Soekarno mulai kenal dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh hebat seperti Dr. Dwi Dekker, Sucipto Mangunkusumo, dan Kiai Hajar Dewantara. Merekalah pemimpin organisasi nasional Indische Party saat itu. Bersekolah di Dewantara, merekalah pemimpin organisasi nasional Indische Party itu. Bersekolah di HBS memberi banyak pengalaman dan belajar bagi Soekarno hingga akhirnya lulus, dan tahun 1921 setelah itu Soekarno pun kembali pindah tempat tinggal, yakni ke Bandung, dan tinggal bersama Haji Sunarsi untuk melanjutkan pendidikannya di Technics Hong School THS, jurusan Teknik Sipil atau kita kenal sekarang sebagai kampus ITB. Di sanalah Soekarno mendapatkan gelar insinyurnya dan lulus pada tanggal 25 Mei 1926. Soekarno wisuda bersama dengan 18 unsur lainnya tepat saat Dies Natalis ITB yang ke-61 pada 3 Juli 1926. Menurut Prof. di kampus tersebut menyatakan kebanggaannya karena ada 3 orang insinyur di Jawa, yakni Soekarno, Anwari, dan Sutejo, dan gelar insinyur dari daerah lainnya. Di masa hidupnya, Soekarno telah menikahi Yurini Senyar dan Heldi Biafar. Atas pernikahannya tersebut, Soekarno dikaruniai 11 orang anak. Sebagian keturunan Soekarno pada akhirnya juga ada yang mengikuti jejak sang ayah di dunia politik di Indonesia, yakni putrinya yang bernama Megawati Soekarno Putri.
yang pernah menjabat sebagai Presiden kelima Republik Indonesia, Rahmawati Soekarno Putri, dan Sukmawati Soekarno Putri, putranya yang pertama. Dengan Fatmawati, Guntur Soekarno Putri justru tidak terjun ke dunia politik seperti dirinya dan adik-adik perempuannya. Perjalanan politik Insinyur Soekarno berbicara soal biografi Insinyur Soekarno tidak lengkap rasanya jika tidak membahas kiprahnya dunia politik yang sangat luar biasa. Insinyur Soekarno bahkan sudah terjun ke dunia politik sejak usianya masih sangat muda. Soekarno terkenal pertama kali pada tahun 1915 saat menjadi anggota Jongjapa cabang Surabaya. Sebanyak organisasi di Indonesia menurut Soekarno masihlah Jawa sentris yang hanya memikirkan kebudayaannya saja. Hal itulah yang membuat Soekarno perlu menjawab tantangan tersebut. Karena kesedihannya tersebut, Soekarno pun memberikan pidato menggunakan bahasa ngoko atau disebut bahasa Jawa yang sangat kasar. Dalam rapat pleno tahunan Jongjapa di Surabaya, tak berselang lama setelah sebulan rapat tersebut, Soekarno mencetuskan gagasan untuk membuat surat kabar Jongjapa menggunakan bahasa Melayu, bukan bahasa Belanda. Soekarno kemudian mendirikan Algemeen Stug ACS di Bandung pada tahun 1926 yang merupakan hasil inspirasi dari Dr. Sutomo di Indonesia Club. Organisasi ACS inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya partai besar di Indonesia, Partai Nasional Indonesia yang lahir tahun 1927. Berkat aktif di organisasi NI itulah Soekarno beberapa ditangkap Belanda karena dianggap membahayakan pemerintah kolonial. Tanggal 29 Desember 1929, Soekarno ditangkap di Yogyakarta untuk dipindahkan penjara Benceu di Bandung. Kemudian pada tahun 1930 dipindahkan ke penjara. Tahun ini pula Soekarno mengeluarkan pledoi Indonesia menggugat yang sangat fenomenal saat ini sampai akhirnya dibebaskan pada 31 Desember 1931. Setelah bebas di penjara tahun 1932 maksudnya, Soekarno bergabung dalam Partai Indonesia Partindo yang masih pemecahan PNI karena saat itu PNI dibubarkan dan dinyatakan dilarang oleh Belanda. Namun keaktifannya di Partindo kembali mengantarkan maksudnya. Tahun 1933 di pengasingan Polda karena pergerakan yang bahaya bagi Belanda. Karena pengasingannya yang cukup lama dan sangat jauh hampir membuat tokoh-tokoh nasional Indonesia yang lainnya melupakan keberadaan dan keterlibatan Soekarno. Hal itu tidak membuatnya menyerah dan Soekarno terus mengirim surat kepada Ahmad Hasan, seorang guru Persatuan Islam. Namun 1938 Soekarno kemudian diasingkan ke Provinsi Bengkulu. Sampai tahun 1942 pada masa penjajahan Jepang tahun 1942 Soekarno baru kembali dibebaskan setelah melalui penjajahan panjang. Namun 1943 Perdana Menteri Jepang Hideki Toja mengundang Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Bigot Hadikusumo yang kemudian disebut hangat kehadirannya oleh Kaisar Hirohito karena mereka bertiga telah dianggap sebagai keluarga Kaisar Jepang dengan diberikan bintang kekaisaran Ratna Suci. Sejak masa penjajahan Jepang itulah banyak muncul organisasi seperti Jawa
Hokokai, BPUPKI, Pusat Tenaga Rakyat, Putra, hingga PPKI dengan tokoh-tokoh utama yakni Soekarno, Kiai Haji Mas Tenaga Rakyat, Putra dari hingga PPKI dengan tokoh-tokoh utama yakni Soekarno, Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Dewantara, dan tokoh-tokoh lainnya yang aktif di organisasi pergerakan nasional. Akhirnya, tokoh-tokoh pergerakan nasional tersebut melakukan klembuterol bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk kemerdekaan di Indonesia. Meskipun tetap ada yang dengan pemerintah Jepang untuk kemerdekaan Indonesia, meskipun tetap ada yang melakukan gerakan bawah tanah seperti Amir Syarifuddin dan Sultan Syarif yang tidak sepenuhnya percaya pada Jepang dan menganggapnya berbahaya dan fasis. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.